Aman ya? Kok gua ngerasa politik di negara ini kayak nonton film Marvel. Panjang banget. Rame sih, tapi nggak pernah selesai. Episodenya selalu berlanjut, konfliknya makin absurd. Dan kadang kita bingung, siapa yang sebenarnya pahlawan, siapa yang jadi villainnya. Aman ya? Wer. Minggu ini aja sudah ada yang resmi jadi tersangka tapi yakin gak bakal ditahan. Ada juga yang pengen gabung partai besar tapi malah ditolak di depan pintu. Dua cerita berbeda tapi nadanya sama. Semua aman kok. Dan di negara ini kalimat aman kok biasanya justru sebentar lagi bakal ada malapetaka. Jadi Roy Suryo dan beberapa teman-temannya itu lagi rame-rame diperiksa polisi gara-gara nyebarin isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Katanya palsu. Kita kan nggak pernah tahu. Dan 8 orang udah jadi tersangka. 2 klaster, 700 bukti, 130 saksi, dan 22 ahli. Rame bener ngurusin Pak Jokowi. Jumlahnya kayak mau ngerjain tesis lintas universitas bukan kasus hukum. Kuasa hukumnya bilang tenang aja nggak bakal ditahan. Gokil, 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 gokil. Kok yakin nggak bakal ditahan? Siapa sih backingannya? Cikeas. Dan entah kenapa di negara ini kalimat gak bakal ditahan sering banget terbukti benar. Asal lu punya nama besar atau cukup viral. Contohnya aja Sylvester. Bapak Sylvester sudah dipidana, nggak pernah ditahan. Ya iyalah, iparnya di Kejaksaan Agung. Hah, lucu ya. Di Indonesia yang ditahan itu bukan yang nyebar hoaks, tapi yang gagal ngatur momentum politiknya. Kasus ini tuh kayak kaca pembesar buat melihat wajah sistem hukum kita. Tajam ke bawah, tapi lembek ke atas. Dan ini adalah sesuatu hal yang sudah normal di Indonesia. Roy Suryo sendiri bilang dia didiskriminalisasi. Semua orang aja didiskriminalisasi. Dikit-dikit diskriminalisasi, dikit-dikit diskriminalisasi. Ya kan lihat aja, semua orang ditahan ngomongnya diskriminalisasi, diskriminalisasi. Tapi kalau kita pikir lebih dalam teman-teman, di luar nama besar dan tuduhan yang ribet, kasus ini nunjukin satu hal. Betapa gampangnya kebenaran dibentuk oleh siapa yang paling cepat ngomong duluan. Bukan siapa yang paling benar. Hari ini lo bisa upload dokumen di X dan di TikTok. Beri caption bukti kuat. Dan dalam 2 jam, rakyat punya opini lengkap, hakim dadakan, bahkan vonis moral. Masalahnya kalau ternyata salah nggak ada tombol edit buat reputasi. Bisa sih postingannya dihapus, tapi jejak digital nggak bisa dihapus. Emang bisa dihapus, tapi nama baik orang tidak bisa dihapus. Dan di sisi lain kalau semua orang salah ngomong harus dipenjara. Ya setengah penduduk Twitter harus siap nginep di Polda. Lu lihat aja Twitter atau X tuh. Buset. Hujatan di mana-mana, hate speech di mana-mana, sebel di mana-mana, dendam di mana-mana, kebun binatang ada di Twitter, makin ada di Twitter, kocak dah Twitter. Pusing gue, Zionis. Jadi pertanyaannya bukan cuma siapa yang salah, tapi juga kenapa kita senang banget nonton yang disalah-salahkan. Itu jadi pertanyaan buat kalian semua ya. Satu orang lagi nih yang sering disalah-salahkan, Budi Ari. Nah kali ini salah bapak emang. Ngapain sih Pak pengen masuk Gerindra? Buktinya ditolak kan? Nah kan ditolak kan Pak. Bapak Budi Ari, mantan Menkom Info dan Ketua Projo baru-baru ini bilang mau gabung. Tapi ditolak sama kadernya, sama sayap mudanya, sama DPC-nya. Ya siapa mau nampung titipan helm gitu loh Pak. Nggak ada. Maksudnya udah penuh gitu maksudnya. Nggak ada yang mau nampung titipan helm gitu loh. Tapi emang gokil sih Pak Budi Ari. Cuman Pak Budi Ari loh. Cuman satu-satunya Pak Budi Ari yang ditolak satu partai. Karena nggak gampang loh Pak. Nggak semua orang bisa ditolak satu partai. Mungkin ada orang pengen masuk Gerindra tapi ditolaknya sama 1-2 orang doang. Nggak sama satu partai. Bayangin Pak. Satu partai loh Pak. Satu partai. Cuman Bapak, gokil, respect, hormat. Alasannya karena Budi Ari dianggap oportunis politik. Bukan dianggap, emang begitu, oportunis. Katanya dia mau gabung bukan karena ideologi, tapi karena posisi.
Harusnya udah kebaca dari awal. Kalau semua politisi harus ideal, mungkin parlemen kita bakal kosong tiap Senin pagi. Tapi menariknya Gerindra kali ini justru nunjukin sikap yang langka. Salut buat Gerindra, partai besar yang berani nolak pejabat. Artinya mereka lagi jaga idealisme partainya atau mungkin lagi ngejaga Pak Prabowo dari orang-orang yang pengen nitip helm. Kita sering lupa, partai politik itu bukan cuma kendaraan, tapi komunitas. Dan setiap komunitas punya trauma. Gerindra mungkin belajar dari masa lalu, bahwa membuka pintu terlalu lebar bikin rumah jadi tempat singgah, bukan tempat berjuang. Ya kayak PDIP sama Jokowi. Tapi Pak Budi Ari, ini juga pelajaran keras buat Bapak. Bahwa kekuasaan nggak menjamin penerimaan. Kadang ketika jabatan hilang, yang tersisa cuma reputasi. Dan orang mulai ingat, sebenarnya Bapak ini siapa sih? Hanya mas-mas yang bilang, hidup Jokowi. Politik di Indonesia tuh kayak reuni SMA sebenarnya. Semua datang bawa cerita sukses, tapi yang paling rame justru dulu cerita bandelnya. Ya, jadi kalau cerita 2 hari ini, kalau lu lihat bareng-bareng kayak cermin buat ngaca teman-teman di politik kita, yang penting bukan benar atau salah, tapi posisi dan persepsi. Roy Suryo yakin gak bakal ditahan, karena mungkin di negeri ini keyakinan kadang lebih kuat daripada pasal. Apalagi kalau di belakangnya ada Cikes. Budi Ari ditolak dari partai karena ternyata nggak semua pintu kekuasaan bisa dibuka pakai kunci loyalitas yang sama. Pak, mending main Pokemon, Pak. Lucunya dua-duanya sama-sama ngomong soal nasib politik. Satu takut kehilangan kebebasan, satu takut kehilangan tempat berlabuh. Dan kita cuman bisa nonton dari layar TV sambil ngetik, emang beginilah politik kita. Tapi ya selama masih bisa diketawain, berarti masih aman kan? Bapak Budi Ari sehat-sehat ya Pak ya. Bapak salah satu sumber ketawa masyarakat Indonesia. We love Pak Budi Ari. Kita sayang Bapak Budi Ari. Sehat-sehat ya Pak ya. Biar kita bisa ketawa terus. Di rumah saya bisa dititip helm Pak, mau nggak?